Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ibu Kalam. Perkenalkan, nama saya Dafalia Zara. Saya Najwa Maria. Saya Nurulasa Pamalika. Saya Sofia Jurfaina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kalam klasik, kalam modern, dan kalam kontemporer. Terima kasih. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kalam klasik. Bagaimana sih kalam klasik itu muncul? Kalam klasik muncul itu karena respon terhadap perpecahan politik dan konflik yang terjadi di masa awal Islam, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kalam klasik itu berfokus pada isu-isu akidah yang krusial seperti dosa besar dan klasifikasi tentang orang sebagai kafir atau mukmin. Dan ada pola pikir yang berkembang dalam kalam klasik ini. Yang pertama ada pola pikir non-filosofis. Itu berkaitan dengan pertikaian politik dan seringkali dipicu oleh perselisihan kekuasaan. Yang kedua itu ada pola filosofis yang terinspirasi oleh pemikiran Yunani, mengedepankan analisis rasional dan logis dalam menjelaskan konsep ketuhanan. Meskipun kalam klasik ini sudah berusaha menjawab pertanyaan yang mendasar tentang kepercayaan, namun ia seringkali tidak peka atau respon terhadap masalah sosial yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Ia seringkali mengabaikan realitas sosial yang kompleks, sehingga pemikiran ini seringkali terputus dari tantangan praktis yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh sebab itu, ia harus membutuhkan evaluasi dan adaptasi untuk lebih mengedepankan isu-isu yang relevan dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kalam klasik ini. Terima kasih. Pemikiran kalam kontemporer berinteraksi dengan filsafat barat dan ilmu pengetahuan modern, menjadikannya lebih relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan dan isu-isu global yang mendesak seperti kemiskinan, terorisme, dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, kalam kontemporer mengedepankan pendekatan antroposentris, di mana manusia ditempatkan sebagai pusat kesadaran dan pengalaman spiritual. Pendekatan ini tidak hanya menghargai tentang rasionalitas dan logika, tetapi juga mengajak umat untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam interpretasi ajaran Islam. Meskipun beradaptasi dengan ide-ide modern, kalam kontemporer tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama pemikiran, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap sejajar dengan ajaran Islam yang otentik. Dengan cara ini, kalam kontemporer berusaha menciptakan sinergi antara tradisi dan modernitas, menawarkan solusi yang inovatif dan praktis untuk tantangan yang hadapi manusia masa kini. Jadi, kalam modern adalah mengadaptasi pemikiran kontemporer dengan berupaya merespon berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan sosial dan politik. Nah, fokus pemikiran ini tidak hanya terletak pada isu-isu teologis semata, tetapi juga meluas ke kemanusiaan, pluralisme, dan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Nah, pendekatan ini adalah kalam modern berusaha kalau modern ini adalah berusaha untuk menjawab. Kalau modern juga berusaha untuk menjawab kebutuhan zaman, menciptakan ruang bagi antara agama. Mereka menuju pemikiran yang lebih inklusif dan responsif ini adalah memungkinkan para pemikir kalam untuk berkontribusi
berkontribusi dalam menemukan solusi terhadap masalah-masalah praktis seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan lingkungan. Nah, kalam modern ini bukan saja hanya sebagai pendorong, bukan hanya sebagai alat memahami doktrin agama, tetapi juga mendorong untuk menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Nah, menjaga relevansi ajaran Islam di tengah kompleks dan di tengah kompleksitas dunia yang terus berubah. Kali ini aku akan memberi kesimpulan tentang pemikiran kalam yang terus berkembang. Yang pertama itu ada kalam klasik, yang kedua ada kalam modern, yang ketiga kalam kontemporer. Sedangkan kalam klasik itu berfokus pada isu-isu akidah dan penekanan pada perdebatan politik dan sekretariat. Sedangkan kalam modern itu kalam yang beradaptasi dengan kondisi sosial dan politik kontemporer. Dan yang ketiga itu kalam kontemporer. Kalam kontemporer itu mengambil langkah lebih jauh dengan mengintegrasi filsafat barat dan ilmu pengetahuan modern. Penempatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat pemikiran serta berfokus pada isu-isu global seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Secara keseluruhan, ketiga fase ini menunjukkan evolusi pemikiran kalam dari yang awalnya terbatas pada diskursus teologi dan politik menjadi lebih responsif dan relevan terhadap tantangan sosial, kemanusiaan, dan global yang dihadapi umat manusia saat ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.